Nah, sekarang kita masuk ke peredaran darah. Tadi saya overview saja. Jadi tentang Soekarno, tentang lambung tadi overview. Tapi itu nanti pada endingnya itu sangat penting dan itu faktor utama dalam penyembuhan. Amati pada gambar saya ini. Ya, amati. Kita. Ini makanan kita. Kalau saya tanya oleh Bapak Ibu, nasi itu sama air larut enggak? Ya kan? Daging itu larut enggak sama air? Enggak kan? Sekarang cek darah kita. Darah kita itu kan cairan, fluida. Otomatis apabila makanan ini mau, ya kan tujuannya kan makanan ini ke dalam sel ini tujuannya kan? Ya kan? Itu tujuannya kan? Tapi kan secara fakta dia lewat itu pencernaan usus, baru darah baru ke sel. Begitu. Jadi kunci utamanya jika kita ingin efisiensi makanan, pastikan makanan tadi itu bisa diangkut oleh darah menuju sel. Jika Anda gagal mengangkut itu, maka makanan Anda akan masuk ke dalam feses. Jika Anda masuk ke dalam darah itu tidak lengkap, metabolisme nggak berjalan lancar, maka akan jadi plak. Nah, ini overview-nya ya. Oke. Jadi sel itu maunya jika kita makan karbohidrat, ya, nasi jadi glukosa, kemudian mineral jadi ion, ya, daging jadi asam amino, protein jadi asam amino, lemak TG jadi asam dan gliserol. Kita mulai dari satu-satu dulu ya. Kita mulai dari mineral. Mineral dulu. Saya ambil di sini ada gambar bayam, tapi saya ambil telur, ya, telur. Telur masuk ke telur ini yang saya asumsikan mineral itu adalah cangkang telurnya. Cangkang telurnya. Ketemu asam lambung, kemudian dia harus menjadi ion supaya larut dengan asam lambung tadi, sehingga bisa diambil oleh usus di exchange ke dalam darah, maka mineral bisa diambil oleh sel. Pada kali ini saya akan memperagakan telur. Nah, saya punya telur ayam horon ya. Nah, ini disediakan oleh ya. Jadi cangkang ini adalah mineral, kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan lain-lain. Saya akan buktikan, benarkah asam lambung itu bisa melarutkan ini semua. Jadi saya coba di beker gelas. Saya punya asam lambung, tapi dengan kondisi yang tidak pekat, kondisi yang di bawah 1% ya. Jadi ini di bawah asam lambung sebenarnya. Saya coba larutkan dia. Nah, seketika itu, padahal kondisinya bukan kondisi pekat. Dia langsung ada gelembung-gelembung gas. Gelembung gas itu apa reaksinya? Kelihatan ya? Itu adalah reaksi antara kalsium karbonat, kalsium fosfat ketemu HCl. Jadi Ca tadi akan jadi Ca2+. Terus gas itu adalah gas hidrogen. H+ akan mengambil 2 elektron dari kalsium, ion kalsium. Maka dia gas hidrogen. Nah, apabila saya bikin di dalam lambung kan butuh waktu 4 jam. Bagaimana jika sudah 4 jam? Mbak, kami siapkan yang 4 jam ya. Oke, kita ambil dulu. Tolong diambilin. Jam 4 jam. Ya. Nah, saya minta sendok. Ya, cuci dulu.
Di mana aja dipegang sini. Sudah cukup, buat dipegangkan aja kamera. Apakah sudah hilang cangkangnya? Coba dipegang, dipencet-pencet, gemuk ya. Jadi ini sisa cangkangnya, ini sudah kehilangan cangkang. Jadi ini hanya kulit arinya telur. Kalau saya pegang, dia lunak sekali. Jadi saya pegang ini ya. Kelihatan? Ya, lunak sekali. Sudah kehilangan kalsium karbonatnya, kalsium fosfatnya hilang. Larut dia dalam waktu 4 jam. Oke. Nah, itu bukti bahwa asam lambung bisa melarutkan ion. Jadi kita coba lihat proses itu ya, proses pencernaan kita. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber makanan kita yang ditujukan oleh Sang Pencipta sebagai bahan baku utama, bahan bakar utama, energi ya, energi utama. Jadi kalau sel itu dikasih pilihan glukosa atau asam lemak, maka sel itu pasti akan memilih glukosa dulu. Nah, glukosa itu diambil dari mana? Dari makanan kita, dari karbohidrat. Oke. Terus bagaimana sistem transportnya? Tujuannya nasi ini ke sel dulu. Tujuannya begitu. Tapi kan tidak bisa. Sebelum masuk ke sel, kan harus bisa dibawa ke darah. Artinya nasi tadi harus bisa dibikin cairan larut senyawa dengan darah. Maka di sini saya praktekkan coba. Saya minta nasi ya. Oke. Ya, nasi. Sama tadi. Saya akan tuangkan asam lambung dengan konsentrasi yang rendah. Kemudian saya tambahkan nasi. Nah, memang reaksinya dengan asam lambung encer ini nggak kelihatan seperti apa namanya, hanya di gelembung-gelembung kecil, tapi nggak tahu kelihatan karena ini reaksi kovalen ya pemecahannya. Tapi dalam waktu sekitar sekian jam, 2 jam, 3 jam, dia akan jadi glukosa. Dan bisa nanti Bapak bisa coba sendiri, nanti bisa dicek dengan alat namanya frakto. Kami sudah cek pada setiap kami ada kuliah kardus, kata cek berapa persen yang akan jadi glukosa dalam waktu sekian menit, ya, pada asam yang agak pekat. Kami sudah buktikan itu. Jadi bisa silakan coba di rumah ya. Kalau punya ACL, kasih nasi, cek Brix-nya, dia kasih naik. Brix ini adalah kadar glukosa yang terbaca. Dalam waktu 4 jam saya sudah bikin. Nah ini 4 jam dia jadi putih begini. Lama-lama ini habis ini. Maaf, ini belum 4 jam, ini baru 1 jam lebih ya, 2 jaman lah tadi. Kalau dibiarkan dia akan habis. Ini adalah bentuk pembuktian dari asam lambung. Oke. Kemudian protein. Protein itu ini sangat istimewa sekali. Dari harganya pun mahal. Sekarang Bapak Ibu bandingkan antara harga nasi dengan harga ayam, harga nasi dengan tempe, ya kan? Harga nasi dengan jengkol, ya kan? Saya yakin itu di warung Padang atau warung Sunda itu jengkol lebih mahal dibandingkan nasi, kan? Artinya karbohidrat dengan protein itu lebih mahal protein. Oleh karena Sang Pencipta membuat suatu hal yang sangat adil di sini. Protein itu utamakan itu sebagai bahan baku enzim, hormon,
pembangun struktural protein tubuh kita, baru kalau terpaksa sekali itu protein dibikin untuk energi. Bayangkan jika protein itu dibikin fungsinya seperti karbohidrat. Wah, orang kelaparan banyak nggak bisa beli, Bapak Ibu. Kita kelaparan makan nasi dalam waktu sekian hari masih bisa. Tapi kalau kita disuruh harus makan protein, kondisi kena lockdown gini ya setengah mati ya, mahal semua kan. Oke, kita buktikan ya. Kita lihat saya lagi. Protein ini, daging bebek ini, itu harus bisa intinya dibawa ke sel. Sel ini ada asam amino. Tapi syaratnya apa? Daging ini harus bisa diangkut oleh darah. Karena darahnya transporter. Itu ingat. Jadi sekarang lagi jangan lagi berpikir seperti banyakkan orang-orang di luar sana. Makanlah 4 sehat 5 sempurna, pasti Anda sehat. Ya nggak bisa dong. Siapa ngangkut, siapa merubah dulu makanan Anda makan sampai ke dalam darah itu dulu jadi angkut. Baru kemudian ke dalam darah, ke dalam sel, temui sel. Apakah dengan temu sel dia bisa langsung masuk? Nggak tentu. Apakah sudah ada penuhi metabolismenya, skemanya, ya? Oke. Kita coba satu-satu. Daging ini harus bisa diangkut oleh darah. Otomatis protein harus menjadi asam amino. Jadi gitu ya. Protein harus menjadi asam amino. Saya hapus lagi di sini. Jadi protein itu harus menjadi asam amino. Kita coba. Saya akan buktikan ini dalam bentuk daging ayam. Ya, saya punya 1 potong paha ayam. Ini bukan ayam apa caranya, ayam horen ya. Begini, saya kasih dia asam lambung dengan konsentrasi yang agak rendah. Nah, ini kalau dibiarkan selama 4 jam, Bapak Ibu, habis ini. Gak percaya? Oke, saya sudah bikin 4 jam. Bandingkan sekarang. Ini. Ya. Oh, ini kena tulisan ya. Oke, saya geser. Nah, ini. Saya angkut ya. Loh, tinggal dikit. Padahal tadi sama loh. Tinggal ini aja. Tinggal sepotong. Yang bawahnya nggak ada, bawahnya udah larut bawah ini. Ya, oke. Ini buktinya. Jadi kalau Bapak Ibu merebus ayam dikasih asam lambung, jangan harap mateng, Bu. Habis semua aja larut sama jadi asam amino.